Halo teman sejalan, kembali lagi bersama dengan kami di obrolan teman sejalan, obrolan kita-kita yang sedang berjalan bersama di Jalan Dharma. Bersama saya Jessica Farolan dan di Wihara Cintefoyen, di mana wihara saya ini seringkali menggunakan istilah-istilah berbahasa Mandarin. Kalau nonton podcast-podcast sebelumnya, pasti tahu dong penceramah disebut dengan apa? Ya betul, Chiangse. Nah di sini sudah hadir bersama dengan kita seorang penceramah bermarga Liu. Jadi kita sebutnya sebagai Liu Chiangse. Liu Chiangse, apa kabar? Iya, baik Jess. Sehat-sehat? Sehat, Bahagia nih kayaknya ya dari wajahnya iya. ya. Mau podcast soalnya ya. Wah luar biasa. Liu Chiangse dengar-dengar bergeraknya kalau sehari-hari di luar wihara itu di bidang investasi. Iya, betul. Bukan pinjol. Oh, bukan dong. Jadi investasi dijamin tidak bodong ya? Iya, nggak boleh. Oh, nggak boleh, ya. Gimana Liu Chiangse, lancar-lancar sehari-hari kehidupan? Iya, ya bagus, lumayan lah. Lumayan lah ya. Liu Chiangse, kita mau ngobrol hari ini terkait dengan judulnya adalah kakak beradik nih gitu ceritanya. Temanya besarnya itu Liu Chiangse. Okay. Liu Chiangse diundang karena kakak beradik, karena hostnya anak tunggal. Oh iya. Nggak ngerti Liu Pantes Chiangse. ya. Iya, makanya saya butuh bantuan Liu Chiangse supaya belajar juga. Liu Chiangse berapa bersaudara Liu Chiangse? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Betul. Cowok semua? Enggak, jadi ada Koko yang pertama. Koko yang terus pertama. nomor 2 itu Cece. Oh. Nah, saya yang ketiga, terus ada adik satu lagi. Cowok juga. Adek. Oke, berarti cewek cowok, cewek, Liu Chiangse, cowok. Betul. Beda-bedanya berapa tahun Liu Chiangse kalau boleh tahu? Kalau sama Koko yang paling besar itu beda 3 tahun. 3 tahun. Kalau sama Cece itu beda setahun. Nggak terlalu jauh bedanya sebenarnya Liu Chiangse ya? Enggak. Terus sama adik yang paling kecil juga beda 3 tahun. Jadi pas banget di tengah nih. Oh iya bener juga, pas di tengah ya? Iya, 3 gitu kan. Paling akrab sama yang mana Liu Chiangse? Kalau akrab sih sebenarnya semua akrab ya. Akrab iya, aja ya? Cuman mungkin karena semua itu kan ada 3 cowok nih. Oh Cuma iya. satu Cece cewek nih. Betul. Gitu loh. Nah, jadi lebih akrab tuh sering kali tuh ngobrol tuh karena kan bedanya cuma setahun juga tuh. Iya. Jadi akrab tuh sering sama Cece ngobrol ini itulah gitu. Oh gitu. Seperti itu. Tapi nuansanya kalau boleh digambarkan pas dulu mungkin masih kecil, kalau sekarang kan mungkin masing-masing udah berkeluarga Liu Chiangse ya. Betul. Kan mungkin udah nggak satu rumah. Dulu waktu masih satu rumah nuansanya gimana tuh Liu Chiangse? Rame dong? Nuansanya sebenarnya kalau dulu pas kecil ya, pas kecil itu kan papa sama mama kan merantau tuh. Jadi sempet misah itu sama Koko sama Cece itu kurang lebih 2-3 tahun. Oh gitu. Jadi dulu itu pas ke Jakarta itu sama adek ya, itu pas saya itu dulu sekitar masih kecil, masih umur 3 gitu loh. Oh. Jadi dulu itu pas datang ya kan umur 3 tahun ya. Ingetnya itu pokoknya nggak ada kakak, nggak ada Cece gitu loh. Oh. Karena masih kecil kan, nggak sadar gitu kan. Iya. Cuman sama adek ya kan main bersama gitu loh. Jadi nggak tahu tuh. Cuman abis itu ketika umur 5 tahun nih baru Koko sama Cece dateng nih ke Jakarta gitu kan, baru ngumpul lah kita bareng gitu loh. Nah dulu kan kalau berdua kan ya agak sepi ya. Cuma pas ada Koko, Cece kayak seneng banget. Oh ternyata ada Koko gitu ya. Ternyata ada Cece gitu kan. Baru tahu gitu loh. Nah pas sudah ngumpul rame kan, dari tadinya 2 sekarang jadi 4. Ya cukup crowded ya. Kebayang dulu ya. Kebayang sih, dari yang sepi-sepi tiba-tiba rame gitu satu rumah. Yang dulu misalnya cuman kamar 1 berdua kan, tiba-tiba mesti huni 4 orang. 4 gitu ya. Iya juga ya, berarti rame banget. Betul. Agak kacau. Berarti dari umur 5 tahun ngumpul rame-ramenya itu? Betul. 5 tahun sampai kuliah? Ada yang merantau-rantau juga kah? Iya, sampai kurang lebih pas saya SMA ya. Pas SMA. Nah itu Koko kan dia berarti kuliah ya. Iya. Nah kuliah juga dia akhirnya kembali lagi ke Pontianak gitu loh. Jadi timingnya ya cuma dari SD, SMP sampai SMA. Oke. Itu usianya Liu Chiangse ya? Iya sama Koko ya. SMA. Gitu. Nah berarti kita ngobrolnya pas rentang itu yang ada yang masih rame-ramenya Liu Chiangse ya? Boleh. Karena kita ngobrolnya terkait dengan hubungan kakak beradiknya, mungkin sekali lagi kita pakai sampel yang agak rame gitu ceritanya ya. Nah ketika lagi rame-ramenya Liu Chiangse, pasti kan apalagi masih cukup muda dan sebagainya, pasti seakur-akurnya, seakrab-akrabnya pasti pernah lah berantem-berantem gitu
gitulah ya ceritanya. Sering. Oh sering, nah ini saya suka nih yang kayak gini Karena nih. umurnya kan kurang lebih ya. Iya benar. Jadi ada satu barang, kebayang kan direbutin rame-rame gitu Bener. kan. Yang direbutin apa kalau dulu Liu Changse? Macem-macem ya, dari mainan, makanan, terus baju sih enggak ya, baju enggak iya. terlalu. Oke itu kalau cewek ya biasanya begitu ya. Lebih kepada kalau main bareng, ada mainan gitulah. Sama mungkin misalnya kan kadang nenek itu ama kan datang ya dari Pontianak bawa oleh-oleh, kadang suka iri-irian gitu kan, koko dapatnya lebih bagus gitu kan, atau lebih banyak. Iya bener gitu. juga. Ya seperti gitu-gitulah, jadi ya kadang bisa lah ya. Iya, rebut-rebutan gitu ya. Ribut-ribut nggak jelas lah, ribut-ribut anak kecil gitu kan. Tapi pernah ribut yang mungkin kalau yang pas masih kecil kan mungkin rebutan-rebutan barang dan sebagainya. Konflik ada nggak Liu Changse mungkin yang nuansanya ketika SMP SMA kan mungkin udah bukan rebutan barang tapi nuansanya sudah lebih kompleks mungkin masalahnya. Ya, betul, ada betul. juga nggak Liu Changse? Ya kalau udah ributnya besar itu ketika mungkin pas remaja ya. Iya biasanya kalau kecil kan ya masih takut lah sama orang tua gitu kan. Iya bener-bener. Tapi kalau udah remaja biasa udah agak dalam tanda kutip bandel ya. Betul. Udah mulai ngelawan orang tua segala macem. Nah itu kadang kalau terutama sih sama Koko sama Cece sih yang lebih tua nih. Oh sama adik justru kalau adik enggak? kebetulan adiknya nih kuai-kuai banget gitu. Wah luar biasa ya. Penurut Apakah karena banget. adiknya kru jadi tidak berani ngomong? Enggak. Emang real kayak gitu. Oh gitu. Jadi ributnya kebanyakan sama. Justru kalau sama yang lebih Koko tua. juga jarang sih ya. Oke. Mungkin lebih banyak tuh sama Cece malah gitu. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ributnya ya kadang pernah sekali ribut besar itu ya karena masalah apa ya, waktu itu juga lupa sih, gara-gara cuman rebutan dulu itu kan ada kayak semacam radio ya, tape ya, putar lagu segala macem. Nah rebutan-rebutan barang-barang remaja lah yang hobi-hobi musik, kadang kan beda hobi gitu. Betul. Ya seperti itulah gitu. Oke. Ini masalah biasanya tuh orang berantem kalau lupa masalahnya, artinya masalahnya segitu remehnya. Cuma memang usianya lagi emosi-emosinya. Jadi ibarat udah tinggal dipercikin sedikit api langsung meledak. Bener-bener. Masalahnya sepele gitu. Masalahnya sepele, makanya lupa sekarang apa ya gitu. Mungkin kalau remaja itu kan banyak unek-unek yang nggak terlampiaskan, jadi butuh hanya sedikit konflik langsung semuanya dikeluarin. Betul. Berarti Liu Changse ketika kita berbicara tentang hubungan persaudaraan nih, kebetulan Liu Changse contohnya lumayan lempeng ya di tengah gitu. Konflik-konfliknya ya masih sewajarnya gitu. Tapi kan di luar sana nih mungkin ada pendengar anak-anak muda yang konfliknya ya ada juga yang di tengah, ada yang tidak sama sekali, ada juga yang ekstrim kanan kiri, ada lah gitu intinya Liu Changse. Nah kita mau denger juga Liu Changse sebetulnya kalau kita dari ajaran ketuhanan, ajaran Buddha, ada nggak ya dharma yang menjelaskan sebenarnya hubungan kakak beradik itu seperti apa? Karena menurut aku pribadi nih Liu Changse, karena latar belakangnya psikologi, kalau aku ngelihatnya keluarga tuh sesuatu yang kompleks karena kita hidup dari bener-bener awal sampai kita bertumbuh sama-sama prosesnya gitu ceritanya. Kalau temen kan berantem di sekolah pulang nggak ketemu, kalau ini kan mau lari kemanapun ada juga Liu Changse gitu. Suka, mau lagi ribut, tetap aja di situ. Makanya kompleks banget. Kalau dari ajaran agama Buddha sendiri sebenarnya ada nggak sih yang berbicara terkait dengan hubungan persaudaraan Liu Changse? Iya. Jadi sebenarnya kalau di vihara ini, apalagi di vihara ketuhanan kita kan ajarannya ajaran Konfusius ya. Jadi itu relate banget sama hubungan antar manusia nih. Dan hubungan antar manusia kan dimulai dari keluarga ya. Betul. Selain dengan orang tua ya, kedua yang paling sering kita temui ya saudara-saudara kita gitu. Jadi kalau kita punya ajaran Konfusius kan ada 8 kebajikan ya. Betul. Nah, yang pertama bakti, nah kedua itu kan persaudaraan. Nah, itu kena banget sih gitu loh. Kemudian di 5 relasi juga ada ya. Terutama antara kakak adik nih, saudara gitu loh, seperti itu. Jadi di vihara kita banyak lah hubungan kemanusiaan tuh, jadi bahas juga, terutama yang mulai dari keluarga ini. Gitu, berarti sebenarnya cukup banyak hal-hal yang diajarkan terkait dengan hubungan persaudaraan ini, mulai dari 8 kebajikan dan juga mungkin tentang 5 relasi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, mungkin yang dari 8 kebajikan, kalau persaudaraan itu gambaran yang diceritakan oleh Nabi Konfusius itu seperti apa sih Liu Changse?
Nah, kalau kita lihat dari 8 kebajikan ya, rasa persaudaraan, itu kan berarti hubungan antara kakak dan adik itu kan harus ada rasa persaudaraan gitu ya. Nah, rasa persaudaraan ini punya makna bahwa antara kakak dan adik ini harus sama-sama memiliki, istilahnya gini loh, dalam hati kita, kalau lihat dari hurufnya ya, huruf persaudaraan, itu berarti dalam hurufnya itu ada satu huruf hati, satu huruf adek gitu loh. Adek ini mewakili kakak adek ya maksudnya ya. Jadi persaudaraan itu punya makna bahwa apakah di hati kita tuh kita mikirin nih saudara kita. Nah gitu, pikirin gak misalnya dia kondisinya sekarang bagaimana ya kan, keadaannya baik enggak gitu loh. Terus kemudian bagaimana kondisinya, kesehatannya, keuangannya misalnya kalau udah dewasa ya. Kalau kecil kan mungkin ya, ini adek sekolah digebukin nggak sama gurunya gitu kan, kayak gitu. Jadi kan tergantung rentang umur. Tapi persaudaraan tuh dari kita lahir sebenarnya sampai kita meninggal ya tetap harus terjalin gitu loh. Cuman dulu kalau waktu kita kecil kan karena satu rumah sering ketemu nih. Tapi bukan berarti kalau kita udah masing-masing berkeluarga terus kita putus, enggak. Nah disitulah rasa persaudaraan itu sebenarnya seumur hidup. Cuman kalau ketika kita sudah dewasa, nah ini dia punya intensitas mungkin berkurang. Nah disitulah diuji gitu. Sebenarnya kita care nggak sih sama saudara kita? Seperti itu. Nah itu untuk yang 8 kebajikan ya. Nah tapi kalau kita bicara dari 5 relasi, sebenarnya kan ada dharmanya. Jadi kalau kakak itu sebenarnya istilahnya mencintai nggak? Istilahnya menjaga nggak adiknya gitu. Nah itu dari sisi kakaknya ya, yang lebih dewasa. Nah kemudian dari sisi adiknya, dia hormat nggak sama kakaknya. Karena kan kita terutama ajaran Tionghoa ya, itu kan sangat mementingkan senioritas ya. Kakak ini kan dianggap yang lebih tua ya. Lebih tua. Bahkan sebenarnya kalau secara ajarannya, kalau misalnya orang tua nggak ada di rumah, kakak itu mewakili orang tua. Sampai segitunya gitu loh. Jadi adik ini hormat nggak gitu loh. Nah kalau dia misalnya hormat kakaknya sampai misalnya pada saat nggak ada orang tua, kakak itu pasti jaga gitu loh. Karena dia menjadi yang paling besar, tanggung jawab nih sama seluruhnya gitu loh, adik-adiknya. Nah kalau seorang adik itu dia istilahnya menghormati kakaknya, ya seperti mirip kayak dia tuh ya berbakti lah sama orang tuanya nih, seperti itu gitu loh. Menarik. Liu Changse, aku tadi dari obrolan Liu Changse terkait dengan yang pertama 8 kebajikan artinya kan ada hati. Aku ngelihatnya bener gak Liu Changse ini berhubung, kalau dari episode sebelumnya kita lihat ya dharma saya berkembang atau tidak ya. Nah jauh. Artinya kalau saya lihat betul gak Liu Changse bahwa sebetulnya hubungan persaudaraan itu juga sebenarnya latihan pembinaan diri, tapi dilihatnya ketika masih kecil mungkin ada hatinya itu terlihat dari bentukannya berbeda sampai ketika dewasa sudah mungkin berkeluarga masing-masing, hatinya itu tetap terlatih enggak gitu ya. Betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ketika berbicara tentang 5 relasi, bahwa kakak punya porsinya sendiri sebagai orang yang dituakan senior dan adik juga punya porsinya. Sebenarnya dua-duanya punya porsi yang peranan yang harus dijalankan, betul ya Liu Changse ya? Betul. Nah apalagi kalau kita lihat saya kan nomor 3 ya. Sebenarnya kan kejepit ya. Iya. Dari ada kakak sisi ada kakak juga ada adik gitu kan. Nah itu gimana Liu Changse berarti? Nah itulah bagusnya. Jadi kalau di tengah itu bisa merasakan dari dua sisi. Jadi kita paham nih, sebagai kakak itu gimana sih, lalu sebagai adik juga gimana gitu loh. Jadi lengkap paketnya istilahnya gitu. Oh bener, karena gini Liu Changse banyak banget di luar sana yang mungkin anak tengah yang bukan cuma 3 bersaudara tapi mungkin 7, 5, yang tengah-tengah tuh kadang kalau saya ketemu di luar sana banyak banget yang bicara bahwa ya saya anak tengah kayak nggak dipedulikan. Sebenarnya ada porsi peranannya yang perlu dia emban justru dua ya. Jaga, betul. Jadi sebenarnya kalau anak tengah itu kalau kita lihat paling beruntung sebenarnya. Oh gitu ya? Iya betul. Karena kalau dari sisi anak sulung kan biasa tanggung jawabnya bebannya berat ya. Langsung dari orang tua diberikan gitu. Nah anak yang tengah itu biasanya tanggung jawabnya nggak terlalu besar karena udah ada bempernya gitu. Bener-bener, jadi kesannya dia harus belajar tapi tidak dituntut sesempurna anak pertama. Terus kalau kita lihat anak bungsu itu kan biasa suka dalam tanda kutip agak dimanja ya. Anak tengah tuh nggak dimanja-manja banget gitu. Eranya tuh memang era di mana dia itu sudah lewat, terus ada adiknya gitu loh. Jadi boleh dibilang anak tengah ini cukup beruntung lah gitu. Dari segi beban nggak terlalu ini, tapi dari segi kemandirian dia juga
harus bisa istilahnya menjaga diri dia sendiri gitu. Ya, betul. Beruntung lah. Wah, menarik nih. Ini pandangan baru karena Betul, selama betul. ini kan banyak sekali yang berbicara tentang anak tengah, ya kadang-kadang tanda kutip terlupakan ya, Liu Enggak sih, Changse. Sebenarnya enggak juga ya. Malah kalau pribadi saya malah melihat ya anak tengah ya enggak seperti itu, malah beruntung gitu loh. Iya. Jadi ya mendapatkan banyak sisi lah. Iya, betul. Seperti itu. Nah, Liu Changse, kita masuk ke hot topiknya Iya, yang betul. menjadi judulnya. Iya, betul. Kalau tadi kita berbicara, si kakak punya porsi peranan sebagai seorang kakak, dan si adik juga, anak tengah pun ada tetap, ya dua-duanya harus bisa gitu ya. dijaga. Nah, artinya ketika lagi berkonflik gitu, berantem, entah itu ringan ataupun kadar berat, kita ambil generalnya aja, Liu Changse ya. Betul. Kan banyak banget yang bilang di sana, si kakak harusnya ngalah, si adik harusnya ya kesannya yang menang gitu, Iya, tanda kutip gitu. iya. Nah, itu sebenarnya harusnya seperti apa ya? Ada nggak ajaran Dharma yang berbicara tentang, ya sebenarnya kakak harusnya sih ngalah tapi ada batasannya, si Iya. adik harusnya juga seperti apa, Liu Changse? Jadi kalau kita lihat ya biasa lah ya, kalau kakak adik konflik kan udah pasti gitu loh. Bahkan sebenarnya kalau kakak adik nggak ada konflik itu aneh gitu loh. Betul. Ya, karena konflik itu belajarnya di keluarga. Iya sih, benar. Habis itu bagaimana kita bawa ke masyarakat ya kan, ke keluarga kita sendiri. Belajarnya sebenarnya konflik itu ya pada saat kita dengan kakak adik gitu loh. Betul. Nah, kalau kita bisa sebagai kakak adik itu bisa belajar menyelesaikan konflik itu dengan baik, jadi Iya. pas dibawa ke masyarakat ya udah ada modal. Oh, udah tahu nih dulu di keluarga mesti sama adik atau misalnya sama kakak Iya. gimana menyelesaikannya gitu. Nah, yang ngalah ini kakak atau adik ya nggak bisa dibilang harus wajib kakak atau adik yang ngalah, enggak juga. Oh, enggak juga Enggak ya? juga. Iya, Tergantung lihat dari sisi sebenarnya gini, konflik itu kan melihat bahwa ada hati yang egois nih. Si kakak itu merasa dia yang lebih tua, atau si adik ini merasa, wah saya kan anak paling kecil gitu loh. Seperti itu. Jadi sebenarnya mengalah atau nggak mengalah harus melihat lagi kondisi dari pertama dari konfliknya, kedua dari masing-masing pihak ini gitu loh. Nah, konflik itu kan kalau dibilang mengalah, ya kita harus lihat dari sisi kondisinya juga. Seperti apa pertempurannya kan gitu kan. Betul. Kadang kan kalau ada ketemu ada yang bandel banget, ngotot banget gitu kan. Ya Betul. udahlah, kita sebagai kakak, ya udahlah dia masih kecil gitu loh. Dulu juga saya pernah mungkin dalam tanda kutip seperti adek gitu loh. Nah, tapi nanti kalau misalnya udah reda, emosinya udah turun, ya kita sebagai kakak pelan-pelan nih jelasin. Jadi sama kayak orang tua gitu kan. Perannya seperti orang tua. Nanti dijelasin, Dek, tadi itu gini-gini, kenapa kakak nggak kasih misalnya? Ya karena gini-gini ini mungkin ini nggak baik atau ini dan sebagainya lah, ada penjelasannya. Nah, cuman terus kalau sebagai adik ngalah itu juga hebat. Jadi kalau menurut di ajaran kita, seorang adik itu kalau bisa mengalah tuh luar biasa. Bahkan ada ceritanya nih, salah satu murid Nabi Kungce ya, itu menjadi salah satu 24 anak berbakti. Karena satu hal ini kakak beradik. Mau tahu nggak ceritanya? Tahan dulu Liu Changse. Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini, kita punya banyak sekali topik-topik Dharma yang mungkin bermanfaat juga buat anak muda, mulai dari topik relasi, pacaran, sampai hubungan keluarga dengan anak dan orang tua dan kakak beradik seperti ini. Dan kita bisa semuanya lihat cuplikan-cuplikannya juga di Instagram kita. Bisa dilihat linknya di sebelah sini, jangan lupa untuk segera dicek karena kita juga banyak kegiatan-kegiatan juga. Nah, Liu Changse, kita kembali lagi. Apa tuh ceritanya Liu Changse? Nah, jadi kebetulan adalah salah satu dari keturunan Nabi Kungce sendiri. Namanya Kungrung, ya gitu loh. Jadi marganya sama Kung juga kan, Kungrung. Nah, dia itu kenapa jadi salah satu dari 20 anak berbakti itu ceritanya adalah pada suatu ketika tuh ayahnya memberikan apel. Ya, saya lupa apakah dia 3 atau 4 buah lah. Kalau nggak salah 3 gitu kan, diberikan ke si Kungrung gitu loh. Nah, Kungrung itu kebetulan adalah adik yang paling bungsu, anak paling kecil, gitu loh. Jadi pas diberikan apel itu kan beda ya. Kalau kita mungkin di sini beli apel ya kan di toko buah, ukurannya kan sama. Nah, kalau sana kan mungkin petani ya di desa, pas dia metik mungkin matangnya nggak sama lah ya, gede kecil gitu lah.
Nah terus dikasih nih ke Kungrung, ini Kungrung kamu tolong bagi sama kakak-kakak kamu. Nah inilah hebatnya, kenapa kalau seorang adik itu bisa ngalah. Nah kalau sebagai adik gitu kan, biasanya nih ya, ya pasti apa? Ambil yang paling gede apa? Ambil paling gede paling lah, gede apalagi yang dikasih saya, Iya. ambil dulu. Karena kan Koko kan udah lahir duluan, pasti dia makannya lebih banyak. Biasanya alasannya gitu. Betul. Saya nih masih kecil, ya kan umurnya baru berapa ya? Saya boleh dong. Betul. Alasannya begitu. Harusnya, biasa wajarnya begitu. Iya. Nah tapi ini luar biasa sih Kungrung ini. Masih kecil loh dia waktu itu, masih kecil ceritanya kan. Nah tapi dia bisa punya satu pemikiran, wah ya kan nih kakak saya walaupun lebih besar, lebih senior kan. Tapi kan tugas dari orang tua banyak nih, dia mesti bantu orang tua, ya kan kerja berat sana sini. Jadi butuh asupan gizi yang lebih dari saya. Saya kecil nih, cuman main-main doang. Ya nggak butuh lah, katakanlah asupan gizi yang mungkin lebih banyak gitu loh. Dia punya satu pemahaman yang luar biasa. Kenapa bisa jadi seorang yang apa istilahnya ya salah satu anak berbakti itu di situ. Jadi ketika diberikan buah itu, dia memilih yang paling kecil. Dan kemudian ketika diserahkan, ya dikasih ke kakak-kakaknya, pilih gitu loh. Buah yang lebih besar. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah ya. Tapi seorang yang mengalah itu membuktikan bahwa dia punya satu pembinaan ya, punya satu pembinaan yang lebih daripada orang lain gitu. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah. Jadi mengalah itu justru membuktikan bahwa kita ini lebih baik, lebih dewasa, lebih bagus pembinaannya. Dan mengalah artinya bukan job desk-nya sang kakak sebetulnya. Betul, nggak ada. Itu kayak kemampuan, keahlian, tanda kutip lah ya, yang harusnya dimiliki semua orang jatuhnya ya. Oke. Ini kenapa penyebabnya saya dilahirkan anak tunggal, nggak punya kedewasaan itu kayaknya. Terlatih jadi di keluarga udah sering kali nyelesain satu hal gitu kan. Betul. Nah berarti artinya Liu Changse, kita masuk ke bagian terakhir, segmen terakhir. Artinya ketika kita memahami bahwa mengalah ataupun ada, mungkin selain mengalah ada banyak hal yang harusnya dimiliki oleh si kakak dan si adik gitu. Betul. Kalau kita mau bicara secara konkret gitu ya, apa sih sebenarnya yang perlu dimiliki seorang kakak dan apa yang perlu dimiliki seorang adik supaya ketika entah berkonflik ataupun tidak berkonflik ya mereka tetap bisa menjaga hatinya gitu, sesuai dengan tadi kan 8 kebajikan adalah tentang menjaga hati dalam artian caring gitu terhadap saudara satu sama lain. Kakak harus seperti apa, adik seperti apa ya Liu Changse? Nah ini harus dipahami ya bahwa kita dalam satu rumah ya, maksudnya ketika kita masih kecil di bawah naungan orang tua, itu kan sebenarnya temponya pendek ya. Betul. Mungkin kalau dari kita lahir sampai nanti sekolah, ya mungkin kalau udah misalnya salah satu udah SMA, itu kan biasanya udah jauh ya. Betul. Udah merantau, apalagi kalau kuliah itu jarang banget yang deket sama rumah. Benar. Jadi kita harus paham bahwa waktu kita dengan saudara kita, kakak ataupun adik, itu sebenarnya terbatas. Bersamanya ya, seperti itu. Nah itu yang rasanya perlu teman-teman anak muda ini pahami gitu. Karena betul. kalau lagi di posisi anak muda kayak, masih lama gitu loh Liu Changse. Iya. Karena kalau seperti saya nih sekarang udah kepala 4 ya. Wah, kadang itu kalau awet muda apa rahasianya, salah topik. Gimana Liu Changse? Jadi kalau lihat dulu itu membayangkan kalau dulu kita main sama Koko, Cece sama Ade juga ya. Jadi yang teringat itu yang kita simpan memang harus banyak hal-hal yang bahagianya. Gitu loh. Jadi yang kita ingat yang bahagia-bahagia. Tapi kalau misalnya kita suka konflik, kemudian kita katakanlah sebel lah ya, atau kita benci sama saudara kita, harus ingat gitu loh. Suatu saat ketika kita dewasa, ya mungkin kita akan kehilangan tuh kenangan-kenangan yang indah. Betul. Dan itu kalau kita mau mengulang kan nggak bisa. Nggak bisa gitu loh. Nah ini, jadi masa-masa kita dengan kakak atau adik kita itu terbatas. Isilah dengan hal-hal yang bahagia. Betul. Jadi ketika kita nanti udah dewasa, berkeluarga, kita bisa cerita nih paman kamu, ii kamu, dulu kita mainnya gini-gini nih. Jadi hal-hal positif yang kita turunkan ke anak kita, bukan konfliknya gitu loh. Betul. Turunkan hal yang baik gitu kan. Dan kalau saya belajar dari omongannya Liu Changse tadi ya sepanjang pembicaraan, artinya kalaupun pasti tidak mungkin terlepas dari konflik. Kalaupun berkonflik, justru supaya yang diceritakan adalah konfliknya. Betul. Konflik itu harus terselesaikan dan itu justru pembinaan diri dan kearifannya di sana. Sehingga itu yang diturunkan wejangannya gitu ya. Iya betul. Jadi yang diingat ya yang indah-indah. Betul. Jadi ketika pas ketemu itu bukan gitu kan. Betul. Tapi ketika kita bisa
sorry. Kita cerita nih dulu kita main ya, misalnya lari-larian atau main sama teman-teman yang lain gitu. Iya. Jadi kenangannya itu indah. Jadi pas ketemu itu bener-bener kayaknya enak banget gitu. Betul, ya. nuansanya Iya, ringan, positif gitu ya. Bahagia lah. Jadi Iya, iya. menghasilkan satu memorial tuh yang kita bisa kenang, kita bahagia. Jadi kita hidup itu ada maknanya gitu loh. Betul, betul. Nggak kayak sedih, benci, sebel gitu loh. Benar, Seperti benar. itu sih. Jadi ciptakan makna yang baik dari hubungan persaudaraan Betul, kita. betul. Baik. Itu saja mungkin Liu Changse, terima kasih Oke. atas insight-nya sangat amat menarik, terutama buat saya yang anak tunggal. Jadi saya lebih memahami ya, Iya, betul, dengan betul. persepupuan mungkin. Apalagi psikologi kan. Jadi lebih Masih paham pahamnya tuh. secara prakteknya. Betul, Kalau kemarin kan betul, teorinya. Terima kasih sekali Liu Changse sama-sama. dan teman-teman semuanya, obrolan teman sejalan. Kita akan berjumpa lagi di episode lainnya. Kalau teman-teman ada saran, ada ide untuk topik-topik dari anak muda yang ingin dibahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk cek IG, Instagram kita untuk kegiatan-kegiatan dan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe video ini. Dadah!